I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Laili Zuriyah dengan NIM akhir 46 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang pembuatan tape ketan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa itu bioteknologi. Bioteknologi sendiri merupakan suatu teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme dan produk dari organisme dalam proses produksi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan kesejahteraan manusia. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bioteknologi modern seperti pada contoh rekayasa genetika, dan yang kedua yaitu bioteknologi konvensional. Pada contoh seperti video ini yaitu proses pembuatan tape ketan. Nah, apa itu tape ketan? Tape ketan merupakan sebuah produk yang dipasarkan dengan produksi skala rumah tangga. Rasa manis pada tape ketan dipengaruhi oleh adanya kadar gula yang terdapat di dalamnya. Karena beras ketan itu merupakan bahan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sejumlah 79,40 gram dalam setiap 100 gram bahan beras ketan tersebut. Pada proses pembuatan tape yang berasal dari beras ketan ini dibutuhkan suatu enzim yang disebut dengan ragi. Nah, ragi di sini berperan dalam pembuatan tape untuk mengubah gula menjadi alkohol. Nah, pada pembuatan tape ketan ini menggunakan ragi tape. Ragi tape sendiri adalah populasi campuran yang terdiri dari spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acinetobacter. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana, yaitu glukosa. Nah, di dalam proses pembuatan tape sendiri terjadi adanya proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini juga sering disebut dengan perombakan bahan karbohidrat. Proses fermentasi yang terjadi mengubah glukosa menjadi etanol atau alkohol dengan menambahkan Saccharomyces cerevisiae, yaitu bakteri yang terdapat di dalam ragi tape. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ragi, pewarna makanan, ada gula pasir, beras ketan, beberapa lembar daun pisang, wadah untuk menyimpan adonan tape, ada saringan, wadah kecil untuk menyimpan ragi yang sudah halus, ada centong dan sendok, dan juga lekan untuk menghaluskan ragi, dan nampan, dan panci untuk mengukus adonan beras ketannya. Selanjutnya yaitu mencuci beras ketan dengan air yang mengalir sampai bersih. Kemudian campurkan beras ketan yang sudah dicuci tadi dengan pewarna makanan. Kemudian aduk hingga tercampur merata. Jika adonan sudah tercampur merata dengan pewarna makanan tadi, selanjutnya beras ketan didiamkan kurang lebih 1 jam.
Sambil menunggu rendaman beras ketan, haluskan beberapa ragi yang nantinya akan ditaburkan ke dalam adonan tape. Kemudian siapkan panci kukusan yang nantinya akan digunakan untuk mengukus adonan beras ketan. Kemudian cuci dan saring beras ketan yang tadi sudah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Lalu kukus beras ketan yang sudah disaring tadi selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, angkat beras ketan yang sudah dikukus tadi ke dalam wadah. Kemudian siapkan panci kukusan untuk mengukus beras ketan pada sesi yang kedua. Selanjutnya, sambil menunggu air di dalam kukusan mendidih, larutkan air dan gula untuk nantinya dicampurkan ke dalam adonan beras ketan. Setelah keduanya sudah terlarut, maka masukkan larutan gula ke dalam beras ketan tadi. Selanjutnya, setelah air pada panci kukusan sudah mendidih, masukkan beras ketan ke dalam panci kukusan selama kurang lebih 20 menit. Nah, selanjutnya setelah 20 menit, masukkan beras ketan ke dalam nampan yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Kemudian, diamkan beras ketan yang ada di nampan hingga dingin. Nah, selanjutnya setelah beras ketan yang ada di nampan sudah dingin, taburi ragi yang tadi sudah dihaluskan. Setelah semua beras ketan sudah ditaburi oleh ragi, kemudian aduk hingga tercampur merata.
Nah, selanjutnya jika sudah tercampur secara merata, masukkan adonan tape yang sudah jadi ke dalam wadah yang sudah ditutupi dengan daun pisang. Nah, setelah semua adonan tape sudah masuk, kemudian tutup daun pisang di atasnya, kemudian tutup kembali wadah tersebut dengan rapat. Nah, setelah semua wadah tertutup dengan rapat, kemudian diamkan kurang lebih selama 3-4 hari. Di hari ketiga sudah tercium bau tape seperti pada umumnya, akan tetapi kadar air yang terkandung masih sedikit. Di hari yang keempat, kadar air yang terkandung di dalam tape sudah meningkat dan siap untuk dikonsumsi. Nah, di atas sudah terdapat tabel hasil pengamatan dalam proses pembuatan tape. Nah, kematangan pada hari ketiga sudah agak terlihat, yaitu agak matang, sedangkan di hari yang keempat tape beras ketan tersebut sudah matang. Dengan rasa di hari ketiga, rasa tape tersebut sudah manis, tapi di hari yang keempat rasanya sudah manis tapi agak ke asam-asaman. Untuk aroma di hari yang kedua sudah agak tercium ada bau aroma khas dari tape pada umumnya. Di hari yang ketiga sudah tercium, dan di hari yang keempat sudah tercium bau menyengat dan agak berbau seperti alkohol. Nah, pada kadar air di hari ketiga sudah sedikit terlihat ada kadar airnya, sedangkan di hari yang keempat itu sudah ada kadar air yang jumlahnya semakin banyak. Nah, pada proses pembuatan tape ini dapat disimpulkan bahwa jika penambahan raginya semakin banyak, maka enzim amilase yang terdapat dalam ragi tersebut juga akan semakin banyak, sehingga glukosa dan fruktosa juga akan semakin banyak, yang nantinya akan menghasilkan rasa yang semakin manis. Dan di mana semakin banyak jumlah glukosa, maka akan semakin banyak juga alkohol yang dihasilkan. Dan apabila fermentasi berlangsung lebih lama, maka jumlah alkohol berupa kadar air tersebut juga akan semakin meningkat dan semakin banyak. Nah, jadi sekian proses pembuatan tape pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.